Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih dalam surat Hud. Sekarang masuk ayat ke-100. Kita akan kaji ayat 100 sampai 102. Di 3 ayat ini merupakan penutup dari beberapa kisah-kisah sebelumnya. Al-ibratu min qasasil umamid dhalimah fid dunya. Jadi kita akan mengambil ibrah dari kisah-kisah umat sebelumnya. Al-munasabatu dhahiratu baina hadhil ayati wa ma qablaha minal ayat. Wa ba'da an dzikrullahi ta'ala qasasal anbiya'i ma umamis sabiqah. Jadi ketersambungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yakni Allah menjelaskan dari kisah-kisah umat sebelumnya. Nah, kisah-kisah umat sebelumnya itu ada 7, ya. Masih ingat kisah sebelumnya dalam satu rangkaian ini? Wahia sab'un, ada 7 kisah yang berturut-turut dijelaskan dalam surat Hud ini. Yani kisah Nuh, wa Hud, Nabi Hud, wa Salih, Nabi Saleh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Lut dan Lut, wa Su'aib, wa Musa alaihi wassalam, dan demikian pula dengan Nabi Musa. Mari kita lihat di ayatnya, ayat 100. Dzalika, yang demikian itu, min amba'il qura, dari kisah negeri-negeri. Jadi kisah negeri-negeri, qura itu negeri. Apa yang dimaksud negeri-negeri itu? Ya tadi, negerinya para nabi. Yang diceritakan ada negerinya Hud, negeri Soleh, negerinya Nabi Syuaib itu. Itu yang dimaksud negerinya para nabi. Nakussuhu, kami menceritakan, kata Allah kaminya. Jadi Allah ini sengaja menceritakan kisah-kisah masa lalu itu min alaika, kepadamu. Ya tentu menceritakan ini ada tujuan, ada maksudnya. Ini kami ceritakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad khususnya, ketika ini ayat ini ditujukan. Lalu Allah juga memberikan informasi minha, di antara kisah-kisah tadi, atau di antara negeri-negeri tadi, ada jejak kisah tadi, ada yang jejaknya itu ada yang qaimun, itu ada yang masih ada. Jadi dari kisah Nabi Lut, Saleh, Hud, dan yang lainnya, itu kalau dicari bukti kebenaran kisah itu ada yang qaimun, yang qaim itu masih langgeng. Jejaknya itu masih ada, tampak jejaknya. Nanti bisa dilacak di beberapa negara-negara di daerah Timur Tengah itu. Tapi ada juga yang wahasid. Wahasid itu musnah, enggak ditemukan. Jadi betul-betul ya hilang. Peristiwa itu terjadi, misalkan peristiwa Nabi Lut, nah itu terjadi kan ada bencana demikian, dikasih hujan batu, lalu kemudian dibalikan itu bumi. Terus kisah jejaknya mana? Nah, mungkin ada yang hilang, tapi ada yang qaim. Nah, jadi di sini ada 2, minha qaimun wa hasid. Ada jejak-jejak kisah itu yang qaim, masih ada. Ya, dari cerita itu jejaknya masih ada. Artefak-artefaknya atau bukti-bukti arkeologinya, ya, itu masih ada, bisa ditemukan. Tetapi kata Allah juga ada yang wahasid. Wahasid itu yaitu musnah. Jadi tidak ada. Coba kita sedikit menggambarkan kembali yang 7 kisah itu, ya, jejak-jejaknya ini. Saya mencoba cari tambahan referensi di mana sih jejaknya itu, saya penasaran juga, ya. Mungkin di antara dari yang 7 itu yang ada jejaknya, yang pertama Nabi Hud,
ya, Nabi Hud. Nabi Hud kemarin ingat Ibu, Bapak masih ingat diutusnya ke mana itu? Ke kaum mana? Kaum Ad ya. Jadi kalau Nabi Hud itu diutusnya kepada kaum Ad. Kaum Ad itu di daerah mana tuh? Oman, ya. Di daerah Oman di Yaman. Ya. Kemudian eh, siksaan atau bencana yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Hud atau kaum Ad itu berupa angin ya, masih ingat tuh angin topan. Lupa lagi Bu ya. Aduh, dah kita ringkas lagi biar ingat. Jadi Nabi Hud itu diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adanya di daerah mana tadi? Oman, Yaman. Lalu kemudian bencananya atau siksa yang diberikan kepada kaum Ad adalah angin topan. Nah, ada jejak-jejaknya. Itu di sebuah gunung Al-Ahqaf ya. Nama gunungnya Al-Ahqaf. Itu gunung Al-Ahqaf, itu bukit ya. Sebuah bukit pasir, jadi gunung Al-Ahqaf ya gunung tapi bukit, mungkin tidak gunung seperti gunung yang besar itu. Bukit pasir itu ditemukan jejak-jejak kisah kaum Ad waktu itu memang benar terjadi, itu adalah di Bukit Al-Ahqaf. Yang kedua Nabi Soleh. Nah, masih ingat? Mungkin kita ringkas lagi. Nabi Soleh itu diutusnya kepada kaum Samud. Ya, kita kenalkan ada kaum Ad, ada kaum Samud. Nah, kalau Nabi Soleh itu diutusnya untuk kaum Samud. Kalau Samud itu wilayahnya di sekitar dekat Madinah, utaranya Madinah. Dan bencana atau siksa yang diberikan kepada kaum Samud itu disambar petir. Jadi sambar petir. Jejaknya di daerah itu ya, di daerah utara Madinah itu terdapat satu perkampungan, itu banyak didapati pahatan-pahatan rumah, lalu makam-makam, tebing-tebing. Karena kemarin waktu kita jelaskan kaum Samud ini kan keahliannya itu pandai memahat itu. Jadi memahat batuan itu dipahat. Dan itu ada di satu perkampungan tadi di utaranya Madinah, itu dapatnya ada satu perkampungan yang rumahnya itu banyak jejaknya, itu ada pahatan-pahatan di dinding-dinding, di tebing-tebing gitu. Nah, ini disebutkan ya oleh para penemu, ini menunjukkan ada jejaknya kaum Samud yang waktu itu pernah ada. Nah, itu bisa dilacak di daerah utara Madinah. Kemudian yang berikutnya, kalau Nabi Lut. Nabi Lut itu diutusnya ke kaum Sodom. Jadi ke kaum Sodom, Nabi Lut itu. Daerah Sodom itu dekat Laut Mati, Yordania, Palestina, sekitar Yordania dan Palestina. Kalau kaum Lut, ya, kalau kaum Lut itu bencananya atau siksa yang diberikan kepadanya itu adalah hujan batu. Ya. Jadi kepada kaum Sodom itu disiksa dengan Allah turunkan hujan batu dan buminya dibalikan itu. Ya, dia tenggelam di bumi. Nah itu jejaknya ada situs arkeologi di lembah Sungai Yordania Selatan. Jadi katanya ditemukan ada jejak di daerah lembah sungai di daerah Yordania Selatan.
Kemudian yang keempat Nabi Syuaib. Nah, kalau Nabi Syuaib ini diutusnya kan ke negeri Madian, ya. Jadi Madian juga dekat Saudi. Lalu kemudian waktu itu siksa Allah diberikan kepada kaum Madian itu disambar suara petir, suara yang keras dan gempa bumi. Ya. Nah, ada jejaknya itu di daerah Al-Bad, tempatnya Nabi Syuaib. Di situ ada pemukimannya Nabi Syuaib, ada makam-makam dan situs bersejarahnya kaum Madian. Nah, inilah contoh bahwa minha qaimun, di antara kisah-kisah masa lalu itu ada yang masih qaim, berdiri atau masih didapati jejak-jejaknya. Ini menurut sumber bacaan yang saya baca. Tetapi ada juga yang wahasid, ya, yang musnah, yang ya tidak ada jejaknya atau mungkin sulit untuk ditemukan jejaknya. Kalau Nabi Nuh itu pernah saya baca di rubrik Republika, sudah sangat lama, itu jejaknya itu yang kapalnya itu yang kapalnya di daerah bukit mana itu saya lupa, ya. Itu jejak bukti pernah terjadi banjir besar. Nah, Allah menceritakan kisah-kisah tersebut tujuannya fayata'allamu, supaya manusia itu mau belajar. Supaya manusia mau belajar, mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran. Ibrahnya ya banyak sekali. Nanti tergantung kita membacanya, sudut pandang seperti apa, ya. Dari yang 7 kisah disebutkan itu, dari Nuh sampai terakhir Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu kalau baca kisah Fir'aun, ya, di dalam surat apa itu sudah pernah kita jelaskan juga itu. Fir'aun juga kan ada jejaknya. Yang di mumi itu, ya, Bapak Ibu sekalian tahu, ya, kan ada jasadnya Fir'aun itu masih ada. Ya. Yang kata Al-Quran memang kami sengaja, ya, menyelamatkan jasadnya, ya. Jadi menyelamatkan jasadnya tujuannya untuk menjadi pelajaran bagi kalian. Jadi itu jasad si Fir'aun itu tidak hancur. Jadi sengaja Allah abadikan. Yang tentu dengan proses manusianya ya di mumi dulu. Tapi memang dalam Qur'annya begitu, Allah sengaja meninggalkan jejak atau menyelamatkan fisiknya si Fir'aun, tujuannya untuk menjadi pelajaran. Karena nanti orang melihat langsung, oh pelajarannya ini. Fayata'allamu minha al-insan, manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tadi. Di antaranya adalah uslubul jidal, ya. Uslubul jidal. Uslub jidal itu uslub itu, ya, jadi bagaimana cara untuk berdialog. Jidal itu artinya kan berdebat lah. Bahasa yang lebih santun, berdialog. Jadi kita bisa belajar berdialog atau ya belajar berdebat, ya, untuk mengalahkan lawan bicara. Coba Bapak Ibu, ya, kalau lihat di televisi itu acara debat-debat apa itu, rakyat bersuara atau apa, ya. Wah, itu kan harus pinter berdialog itu, sehingga yang bahasa lain orang menilai yang menjadi pemenang itu yang pinter bicara gitu, ya. Jadi kasus apa aja itu pada berdebat, ya. Nah, jadi di sini kita juga perlu belajar uslubul jidal. Bagaimana cara berdialog? Kadang mungkin kita dalam satu kesempatan akan menemukan hal yang sama. Hal yang sama itu mungkin ada orang yang ngeyel, padahal
dia ini tanda kutip ya mungkin salah tapi ngeyel terus. Nah, gimana kita cara berdialognya? Nah, belajarlah dialog dengan tadi para nabi ketika menghadapi kaumnya itu. Nah, di situ jadi pelajaran. Dan kalau mau belajar ilmu dialog itu mungkin belajar mantik gitu ya. Jadi mantik itu cara cara berdebat itu. Jadi orang-orang bisa pinter bicara, debat itu salah satunya belajar ilmu mantik. Kalau dalam fikih juga belajar usul fikih, jadi usul fikihnya harus kuat. Jadi kalau orang bicara hukum, berdebatnya nanti tidak punya alatnya, diskusi fikih, tapi nggak punya alat usul fikihnya, ya dia nggak bisa. Ya, cuman mengatakan umpamanya, kalau perempuan dan laki-laki setelah berwudu itu setelah berwudu bersentuhan kulit batal wudunya. Itu kan fikihnya begitu. Lalu kalau apa alasannya? Kenapa batal? Kita nggak punya alasannya, nggak punya logikanya. Lalu nanti bantah lagi, enggak, karena demikian. Coba kita lihat dari segi bahasanya. Dari segi bahasanya begini. Coba baca kaidah usul fikihnya. Begitu. Jadi terus ya berdialog itu karena tadi ada ilmunya. Maka saya kira para nabi pun sudah diajari oleh Allah itu. Kan nggak mungkin tuh nabi juga nggak bisa bicara seperti itu, mesti diajari. Ya, jadi ada ilmunya kalau begitu. Maka kita mengambil pelajarannya, kita pun bisa dan harus belajar uslubul jidal. Kemudian wa muqara'atul hujjah bil hujjah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut, kita juga perlu mencermati bagaimana perbandingan, ya. Jadi perbandingan hujjah per hujjah. Kita ada istilah perbandingan agama, ada perbandingan mazhab. Jadi kalau dialog itu harus kita pahami mazhab Hanafi, argumentasinya seperti apa, maka kita pelajari. Kalau mazhabnya Syafi'i bagaimana ketika terjadi dialog satu mazhab dengan mazhab yang lain, di situ titik bedanya di mana, titik temunya di mana. Nah, itu menjadi pelajaran juga, menjadi ilmu. Jadi kita menjadi paham muqaranah, adanya perbandingan antara hujah satu dengan hujah lainnya. Misalkan pas kisah siapa itu Fir'aun juga ya, Fir'aun ketika dialog dengan Musa. Katanya Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa, kata Fir'aun. Kan masuk logika, aku juga bisa. Tuhanmu bisa mematikan, ya terserah Tuhanmu, aku juga bisa. Akhirnya si Fir'aun ngambil 2 orang, suruh maju untuk menunjukkan kalau dirinya Tuhan. Orang ini hidup tergantung saya. Akhirnya dibunuhlah salah satu, umpamanya yang A dibunuh dan B dibiarkan hidup. Kata Fir'aun, inilah Tuhan, ya terserah Tuhan menghidupkan atau mematikan. Jadi terserah, kalau mau saya matikan yang si A dan saya berikan hidup untuk si B. Itu mengartikan hidup dan matinya begitu. Itu kan logikanya si Fir'aun. Bagaimana dipatahkan lagi oleh logikanya Nabi Musa. Musa juga pintar. Ketika Fir'aun mengatakan begitu, aku bisa menghidupkan si A dan si B, pengertiannya adalah membiarkan hidup si A dan membunuh si B. Tapi Musa menjawab lagi, kalau memang kamu Tuhan bisa memilih menghidupkan dan mematikan yang mana, sekarang coba tolong tunjukkan jika kamu Tuhan. Itu yang sudah kamu bunuh, yang mati itu, sekarang hidupkan lagi, bisa enggak? Nah, di situ enggak bisa. Berarti kamu bukan Tuhan, karena Tuhanku bisa mematikan, bisa menghidupkan, dan bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, disitulah contoh ya. Jadi masing-masing ada argumentasinya, kita pelajari masing-masing argumentasi itu. Ya banyaklah ya contoh-contoh, kita selalu bisa mengambil pelajaran ya dari perdebatan itu mesti ada pelajarannya. Ya. Misalkan ini yang baru viral, kasus apa itu, cerdas cermat ya. Cerdas cermat, seperti apa perdebatannya. Ya kasus-kasus yang sudah lama ya, kasus ijazah palsu. Masing-masing merasa benar. Itu sesungguhnya saya suka mengikuti.
Ini alasannya apa yang merasa benar? Ini yang mengatakan ini salah, ini alasannya apa? Nah, masing-masing kan punya bukti, masing-masing mengatakan yang benar. Nah, kita bisa belajar itu apa alasannya, argumentasi masing-masing. Jadi kita bisa membandingkan yang kemudian tentu kita akan menilai juga dari kedua alasan masing-masing itu. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil menurut ini tafsir ini ya. Wa tayyidul adilatil aqliyah bil qasasil waqi'iyah. Kita bisa menguatkan argumentasi dalil-dalil rasional, akal, bi qasasil waqi'iyah, dengan kisah-kisah yang benar-benar terjadi. Jadi akal juga berperan ya. Tadi karena si Fir'aun contohnya kan menggunakan akalnya. Nah, akal yang lain mungkin tidak bisa mengimbangi akalnya Fir'aun, akhirnya makin percaya kepada Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi untuk membuktikan kebenaran-kebenaran itu, maka akal juga berperan. Ya. Sehingga Nabi Musa atau akalnya Musa itu juga membantah lagi akalnya Fir'aun. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa wata'idul adillah al-aqliyah. Jadi cara memahami agama pun itu jangan menghilangkan peran akal. Yang disebut istilahnya ya jangan terlalu tekstual banget. Walaupun tentu ya saya juga menghargai ada perbedaan. Tapi misalkan nih Muhammadiyah ya, kalau di Muhammadiyah kan selain dalil bayaninya ada burhani, ada akalnya. Misalkan yang sederhana saja, perdebatan gambar itu haram. Gambar itu kan haram. Karena hadisnya seperti itu. Terus akal nggak diberi kesempatan berpikir, kenapa ya kok haram? Letak keharamannya itu dari segi apa? Unsur yang mengakibatkan menjadi haram itu dari mana? Itu kan akal kan bertanya. Nah itulah kalau orang Muhammadiyah juga berpikir dari ucapan Nabi itu seperti apa. Tapi kalau yang istilah yang tekstual itu ya pokoknya hadisnya begitu, udah haram. Gitu. Semua gambar haram. Tapi ini kalau semua gambar haram, akal nggak diberi kesempatan. Padahal agama itu juga bisa dipahami dengan akal ad-dinu wal aqlu kan. Agama itu juga rasional. Kenapa dikatakan haram? Lalu dipikirkan, dicari sebab urut hadis itu, maksudnya hadis itu apa yang diinginkan oleh Nabi, sehingga muncullah putusannya kalau Muhammad itu gambar itu tidak mutlak haramnya, tergantung ilatnya, tergantung sebabnya. Sehingga kan tasawur itu dibagi menjadi 3, bisa haram gambar itu, bisa mubah dan bahkan bisa sunnah. Seorang dokter, seorang mahasiswa belajar di fakultas kedokteran. Untuk belajar tentang organ tubuh manusia, mau tidak mau harus pakai gambar kan. Kalau nggak pakai gambar bingung. Ceramah begini, coba ya tolong bayangkan ya, jantung itu posisinya ada di sebelah sini. Kalau tanpa peragaan gambar bingung. Tapi kalau seluruh gambar mutlak haramnya, gambar apapun haram, ya repot juga nanti. Ada yang mubah dan juga ada yang haram. Yang haram itu bagaimana? Kalau menurut Muhammadiyah, jika dengan gambar itu akan menjurus kepada kesyirikan, kultus mengakibatkan syirik, atau mungkin gambar-gambar itu bisa akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Di rumah malah nempelnya gambar yang telanjang, kan berhayal, kan jadi maksiat. Ya gambar-gambar begitu haram. Tapi tidak menjelaskan seluruh gambar itu haram. Nah, disinilah peran akal. Jadi para nabi dari 7 kisah tadi semuanya berargumentasi juga ya ditambah dengan peran akal itu. Ya untuk berdialog, untuk memahami satu teksnya. Kalau di Muhammadiyah kan ada dikenal bayani, burhani, dan irfani. Bayaninya tetap ada teks Quran hadisnya, lah burhaninya ini ada peran, bukti-bukti ilmu pengetahuan, ya akal juga bisa memahami kenapa, apa tujuan maqasid syariahnya, dan seterusnya. Ya, jadi disinilah wata'idul adillatil aqliyah bil qasasil waqi'iyah. Jadi ya adanya peran akal terhadap kisah-kisah al-waqi'iyah yang terjadi.
dan seterusnya, ya. Baik. Kemudian wahia dalilun ala suduki nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ikhbarihi an tilkal qasas min ghairi mutala'atil kutub wala mudarasati ma'a muallim wala tilmidi li ahadin wahia mu'zizatun adimatun tadullu ala nubuwah. Di sini juga ada makna lain dengan menceritakan kisah-kisah para nabi sebelumnya itu untuk menunjukkan bukti kenabian. Jadi bukti kenabian bahwa para nabi itu ada. Dan di sini juga bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bisa menjelaskan kembali kisah para nabi sebelumnya. Walaupun min ghairi mutala'atil kitab, Nabi Muhammad tidak mutala'ah kitab. Kan ada istilah mutalaah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pesantren itu silakan dimutalaah dulu kitabnya. Jadi mutalaah itu dipersiapkan dulu, baca dulu. Itu Nabi Muhammad tidak membaca dulu kitab-kitab tentang sejarah masa lalu, tapi Allah yang langsung mengajarinya. Allah gurunya memberikan wahyu. Ini kan ceritanya begini dalam ayat ini, rangkaiannya. Lalu kemudian Nabi ya jadi paham itu. Dia cerdas. Dan itu menunjukkan mu'zizatun adimatun tadullu ala nubuwah. Itu mukjizat yang besar yang menunjukkan atas kenabian. Jadi ketika lama akhbarahullahu ta'ala anil anbiya'i wa ma jara lahum ma'a umamihim wa kaifa laka al-kafirin wa najil mu'minin. Aidalika naba'ul al-madkur ba'da anba'il qura al-mukhlikat al-maqsusu 'alaika ya Muhammad litukhbira bihin nas wa yatlul mu'minuna ila yaumil qiyamah tablighan anka. Jadi pelajaran yang lain dari sini bahwa kita juga bisa melihat kaifa ahlakal kafirin. Bagaimana orang-orang kafir itu dibinasakan. Wa nunjil mu'minin, bagaimana orang-orang mukmin diselamatkan. Ya, kan dari rangkaian-rangkaian tadi kisah Nabi Hud, Soleh, Lut itu yang ada bencana-bencana itu Nuh ya. Itu Allah binasakan orang-orang yang kafir dan Allah selamatkan orang-orang yang mukmin. Nah, di situ juga menjadi pelajaran bahwa siapapun yang kafir entah kapan pasti akan mendapatkan kebinasaan. Dan siapapun yang mukmin dengan segala risikonya dicaci maki ya oleh orang-orang yang tidak sependapat, tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan nanjil mukminin. Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Nah, situ juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita sebagai mukmin harus kokoh, harus kuat apapun ujiannya, apapun musibahnya, yakinlah pasti akan ada keselamatan bagi orang-orang mukmin. Walaupun mungkin hari ini sepertinya orang kafir unggul, itu menang, tapi yakinlah suatu saat nanti entah kapan, yang pasti di akhirat pasti akan mendapatkan kebinasaan itu atau siksa. Ayat berikutnya. Wa ma dalamnahum walakin dalamu anfusahum. Kami, kata Allah, kami tidak membuat dolim kepada mereka. Allah itu tidak berbuat dolim kepada mereka. Kalau kaum-kaum itu dibinasakan, dihujani batu, ditenggelamkan ke bumi, dikenain petir, itu bukan Allah mendolimi mereka, bukan. Walakin akan tetapi dolamu anfusahum, ya kedoliman itu karena diakibatkan oleh ulah diri mereka sendiri. Jadi ada istilah hukum sebab akibat. Siapa menanam dia, siapa menanam, apa itu? Mengetam. Dia akan menuai. Jadi tergantung tanamannya, tergantung itu yang menanamnya itu. Kalau ada orang yang suka menaburkan itu paku di jalan, itu mohon maaf ya tidak semuanya ya. Jadi itu ternyata trik.
trik tukang bengkel. Di kota-kota besar itu, di Jakarta itu. Jadi ada trik tukang bengkel, Pak. Jadi menabur paku-paku. Nanti ada motor lewat. Nanti kan kira-kira jarak 100 meter, nanti bengkelnya di sana. Sebelumnya udah ditabur dulu, kan nanti ada gembos. Hanya kan jadi pemasukan buat dia. Tapi dengan cara yang mencelakakan, ya, merugikan orang lain. Yakinlah siapapun kalau dia menabur keburukan, pasti ia akan memetik hasil dari keburukan itu. Sebagaimana orang menabur kebaikan, ya dia akan memperoleh kebaikan itu. Entah kapan, pasti harus yakin itu. Jadi bukan Allah yang mendolimi mereka. Allah menyiksa itu bukan karena Allah ya sengaja menyiksa mereka, tapi karena ulah mereka sendiri. Mereka melakukan kedoliman pada orang lain, ya maka ya kedoliman itu akan kembali kepada dirinya. Jadi berhati-hati, ya, kita tidak boleh mendolimi orang lain, karena keburukan itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin melihat diri kita itu, ya lihatlah apa itu cermin, ya. Coba berdiri di atas cermin, lalu Bapak itu mulutnya komat kamit, maki-maki, nah itu wajah kita ya seperti itu. Lalu kemudian kita senyum-senyum, nah itu wajah kita ya seperti itu. Kalau senyum berarti wajahnya indah, itu kita melihat sendiri wajah kita begitu. Kalau kita coba sambil dicermin plotot-plotot, nah itu maka buruk sekali ya gambar kita. Jadi kita pun paham, seperti itu buruknya kalau kita plotot-plotot, kalau kita itu ya mimik wajah kita buruk, ya itulah gambaran kita itu di hadapan orang lain, orang akan menilai ya gambaran wajah kita ya seperti itu. Hanya masalahnya kita jarang bercermin, jadi kepada orang lain menunjukkan wajah yang kusam, wajah yang buruk, nah kita enggak melihat diri kita. Jadi sering-seringlah lihat cermin. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik. Tidak ada lagi gunanya, tidak agnat itu berguna anhum dari mereka, apa alihatuhum sesembahan-sembahan mereka. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka yad'un, yang mereka sembah, yang mereka panggil-panggil min dunillahi selain Allah, tidak ada lagi gunanya, tidak ada manfaatnya. Min syai' sedikit pun. Lamma ja'a amru rabbik, kalau siksa Allah sudah datang kepada mereka. Ya. Yang menyembah berhala dari umat-umat para nabi itu, yang mengunggulkan Tuhan mereka selain Allah, yang katanya bisa memberikan ini dan itu, nanti saatnya kalau Allah sudah memberikan bencana, sedikit pun Tuhan-Tuhan itu ma'agnat, tidak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya. Nanti di akhirat pun minta tolong. Silakan minta tolong kepada Tuhan-Tuhan kalian waktu di dunia. Ya nggak bisa lah. Menuhankan yang menuhankan batu, menuhankan benda yang sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Jadi tidak bisa menambah apapun, menambah untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan yang disembah dunia ini, melainkan malah menambahnya adalah ya menambah kebinasaan saja. Ayat yang terakhir 102, wa kadzalika, yang demikian itulah akhdu rabbik, siksa Tuhanmu, idza akhadal qura wa hiya dhalimatun, apabila Allah sudah memberikan siksa qura kepada satu negeri, wa hiya dhalimatun, maka itu adalah kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat alim, pedih. Syadid, syadid itu keras. Ya. Di sini ada hadis untuk menutup. Warada fis sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, di dalam sahihain Bukhari Muslim disebutkan satu hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda,
Innallaha liyumlid lidzalim hatta idza akhadahu lam yafluthu. Jadi Allah itu ya, Allah itu menangguhkan siksa kepada orang yang dolim. Jadi kalau ada orang yang dolim, benar-benar dolim, istilahnya kok enggak ada apa ya, balasannya, padahal dia benar orang yang dolim. Memang sengaja Allah itu menangguhkan dulu. Ya. Jadi kalau ada orang yang buruk atau ada yang dolim, belum ada balasannya dari Allah, itu bukan berarti membenarkan kalau begitu dia itu orang benar, bukan. Karena memang Allah ini sedang menunda gitu. Jadi Allah itu menunda siksa lidzalimi kepada orang yang dolim. Ditunda dulu sengaja. Tapi hatta idza akhadahu lam yafluthu. Apabila Allah sudah mendatangkan siksa, maka tidak ada yang bisa luput dari siksa Allah itu. Jadi jangan merasa santai, ya, seperti pencuri, hari ini mencuri, sukses, tidak ketangkap, besok mencuri lagi, sukses lagi. Jadi merasa aman, akhirnya mencuri lagi. Jangan merasa aman karena gara-gara tidak pernah ketangkap. Mungkin mencuri sampai 10 kali nggak pernah ketangkap. Itu sengaja Allah masih sedang membiarkannya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak akan memberikan siksa, ya, maka dia tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa luput. Ya. Seperti yang, mohon maaf ya, ini kasus yang menurut saya menyedihkan juga ya. Ini berita viral juga sampai nasional yang, mohon maaf ya, seorang guru ngaji ya, atau Pak Yai atau Pak Ustadz di sebuah pesantren. Dia merasa nyaman saja, ya, membuat cabul kepada santrinya 1 orang nggak ketahuan, 2 orang, 3 orang, santrinya yang protes, sampai akhirnya sekarang 50 kan terungkap 50 kasus. Kalau Allah sudah hendak ya menunjukkan, maka tidak akan luput siksa baginya. Akhirnya di dunianya pun jadi malu, se-Indonesia tahu semua nama dia, terpampang sebagai orang yang buruk. Tangkap oleh polisi, ditangkapnya pun seperti menangkap, mohon maaf ya, nggak enak ya, kayak nangkap maling, kayak nangkap penjahat. Coba kalau udah tunduk saja, pasrah, ngaku salah, gitu. Malah pergi-pergi dulu. Kan beberapa kasus juga kan, ya ditangkap ya sudah diam saja, nggak usah pergi-pergi di rumah, nanti menyerahkan diri kan enak. Tapi kalau ini kesannya ya seorang yang dianggap paham agama, yang banyak ilmunya, malah lari-lari, hanya ditangkapnya dengan cara yang kurang baik gitu. Nah itu, jadi orang-orang semacam dolim begitu, dia merasa 1 kali, 2 kali, 5, 10 kali mungkin tidak ketahuan, tidak ketangkap, merasa aman, merasa sudah mahir, tidak akan ada yang berani. Ada relasi kuasa, merasa dirinya lebih berkuasa, tidak akan ada yang berani melaporkan, mengungkapkan. Tapi tidak begitu, bahwa Allah itu ketika ada sebuah kezaliman, memang Allah membiarkan dulu. Tapi kalau hatta idza akhadahu lam yafluthu. Kalau Allah sudah menentukan takdirnya, pasti tidak akan bisa luput. Ya ketangkaplah, ya ketahuanlah. Ya. Jadi itu bagian dari juga pelajaran. Jadi gagah-gagahnya Fir'aun, pasti pada saatnya juga Allah akan menunjukkan bahwa Fir'aun itu tidak gagah tapi lemah. Demikian Bapak Ibu cemaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat sebagai penutup dari 7 kisah sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.